ke dalam tanganmu bersama-sama. Lalu datanglah Daud di Pelparasim dan memukul mereka di sana. Berkatalah Tuhan, telah menerobos musuhku di depanku seperti ayam menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Pelparasim. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Kalau kita baca tuh ayat 20 dikatakan begini, lalu datanglah di Pelparasim dan memukullah mereka di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan ayam seperti ayam menerobos. Firman itu menyatakan bahwa Daud mengalami terobosan. Breakthrough. Siapa yang mengalami terobosan? Siapa yang rindu mengalami terobosan? Saya berdoa di tahun 2025 ini kita semua mengalami terobosan. Baik terobosan rohani, baik jiwa yang diselamatkan, baik yang diberkati, baik jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita. Terobosan. Terobosan dalam pekerjaan. Usaha kita diberkati, bangkit lagi usaha. Betul? Pak Dodi? Bangkit lagi. Terobosan Pak Dodi 2025 ini. Terobosan. Pekerjaan kita diberkati, studi diberkati, keuangan kita diberkati. Terobosan di tahun dulu. Saudara Tuhan, Daud mengalami terobosan. Breakthrough. Memang Tuhan punya rencana pada Daud. Ketika Allah menolak Saul, kemudian Allah mengutus Samuel ke rumah Isai. Kemudian ke rumah Isai, di sana Daud ketemu Samuel mendengarkan Daud dan Daud diurapi menjadi raja. Ketika sampai rumah Isai di Daud, Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Pertanyaannya, apakah saat itu tiba-tiba orang menjadi raja? Belum. Walaupun urapan itu urapan raja, tapi belum. Daud harus mengalami masalah-masalah tekanan-tekanan yang dialami. Baru kemudian dia menjadi raja. Ada breakthrough, ada terobosan dalam hidup Daud. Saudara Tuhan sama, Daud bagi kita sama. Tuhan juga berencana indah bagi kita. Firman Tuhan kata rancanganku, rancangan keselamatan, rancangan saya bagi kamu, rancangan penuh harapan dalam kamu. Sama, Tuhan gak bedakan Daud sama kita, sama. Semuanya. Tuhan merencanakan kita semua, rencana indah, rencana damai sejahtera. Baik engkau yang kuliah, baik engkau yang bekerja, ibu rumah tangga, siapapun engkau, Tuhan punya rencana indah bagi kita semua. Tapi kan gak simsalabim saudaraku dan Tuhan. Ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan. Yang Dewa Daud sama. Yuk kita mau belajar saat ini. Kita belajar bagaimana Daud mengalami terobosan. Next. Yang pertama, jangan fokus pada kelihatan. Jangan fokus pada yang kelihatan. Kalau kita lihat di sini Daud Goliat, yang kelihatan apa? Goliat tinggi besar, itu yang kelihatan. Goliat pahlawan orang Filistin, jago tempur, dia pegang tombak, pegang lembing, pegang perisai, itu yang kelihatan. Dan Daud kecil imut-imut. Ini yang kelihatan. Terus kita berkata, mampukah dengan mata kita, dengan apa yang kita lihat ini, Daud nonton mampukah? Jawab aja nggak bisa. Dari mana teorinya? Daud yang imut-imut, nggak pernah perang, pegang senjata nggak pernah, buru-buru perang, melawan Goliat yang ahli perang, ahli tempur, pahlawannya orang Filistin. Itu yang kelihatan. Pertanyaan mampukah? Tidak. Kadang-kadang saudara kita dihadapkan seperti itu hidup kita loh. Kita melihat satu yang seperti Goliat hidup ini. Mampukah saya dengan ekonomi seperti ini? Ya kan? Resesi ekonomi global. Wah, ngeri amat. Ya itu seperti raksasa Goliat kita hadapi tahun ini. Luar biasa. Itu melanda bukan aja dunia tapi masuk juga ke Indonesia. Bagaimana bisnisku ya? Bagaimana kerjaanku ya? Bagaimana ekonomiku selanjutnya? Sekarang yang begini-gini aja sampai kempis. Apalagi resesi dunia nanti. Aduh, nggak mungkin. Kan begitu. Itu yang kelihatan. Dan itu nggak bisa kita lakukan gitu.
ngeliat kenyataannya begitu. Goliat tinggi besar, nggak bisa kita bilang Goliat kecil mana, nggak ada cerita. Kita mengatakan Goliat tinggi besar, dia pahlawan Filistin, dia bawa kembing, tombak, dia bawa itu tuh perisai, itu yang kelihatan. Tapi Daud indahnya gini loh, saudara Tuhan. Daud katakan dalam 1 Mazmur 17 ayat 32 sampai 50 katakan, engkau datang dengan tombak kepada Filistin. Kau datang dengan tombak lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Bedanya, Goliat datang dengan lembing, tombak, apalagi perisai, dengan kekuatannya sendiri. Tapi Daud katakan, aku datang dalam nama Tuhan. Ini agak kelihatan. Inilah iman. Kita mesti punya iman seperti ini nih, yang agak kelihatan nih, iman. Roma 1:17 katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita mengatakan kita orang benar, kita harus hidup dengan iman. Jadi orang benar dan iman artinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang. Saudara ngerti mata uang? Setiap mata uang, mau ada rupiah, mata uang luar negeri sama. Semua punya dua sisi, betul? Kalau cuma satu sisi, itu namanya palsu. Nggak laku. Nggak laku, mata uang cuma satu sisi. Kalau saudara katakan aku orang Kristen, orang benar, tapi nggak hidup dengan iman, nggak laku saudara. Aku orang benar, kan gitu kan? Dibenarkan darah Yesus, oke, itu firman-Nya. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, betul. Tapi kalau kita hidup tidak dengan iman, orang Kristen palsu, namanya palsu. Sama tadi uang palsu, nggak laku. Dengan iman. Bagaimana kita mengalami terobosan? Jangan melihat yang kelihatan. Jangan fokus pada yang kelihatan. Gentar kita. Kalau Daud melihat yang kelihatan tuh, Daud yang imut-imut tuh, yang sempat gembala domba tuh, ya kan? Yang nggak pernah pegang tombak lembing, nggak pernah pegang pedang. Jadi kalau melihat yang kelihatan, gemetar. Dan itu terjadi orang Kristen kan. Kalau nggak berjalan dengan iman, melihat apa yang kelihatan dunia ini dengan semakin buruknya. Oh, Tuhan katakan ya, dunia nggak semakin baik kayak gitu kan. Oh kan, perang dagang lagi, ngeri amat, ya kan? Amerika lagi buat gara-gara, aduh, berdampak ke Indonesia. Begini semua, pebisnis begini semua, benar Pak Dodi, pebisnis begini semua. Dah, gemetar, kayak ngadepin Goliat. Aduh. Kalau kita seperti itu, nggak bakal mengalami terobosan. Bagaimana? Sekarang ini susah cari kerjaan, apalagi nanti ya. Yang kelihatan betul, susah betul. Tapi kau punya iman, Tuhan buka jalan. Ini masalahnya bos, ini masalahnya. Kau punya iman apa enggak? Persoalan sini. Di dalam bisnis kau punya iman enggak? Kau enggak punya iman, terpuruk bos. Punya iman ya? Persoalannya sini. Daud. Dia punya iman. Engkau datang dengan tombak, kambing dan sapi, dari kekuatanmu. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan Daud itu bukan leketnya, dekatnya hubungan dengan Tuhan itu yang Daud pelihara. Karena sebagai gembala domba, waktu membalakan domba, dia selalu muji Tuhan. Makanya Mazmur kan Mazmur Daud kan pujian-pujian, betul ya? Ada pujian-pujian, di mana dikarang, di mana ditulis tuh, sebagian waktu membalakan domba. Hidupnya selalu puji syukur, puji-puji Tuhan. Apapun dia, kerjaan apapun, dia cuma gembala domba. Dulu namanya gembala domba itu kerjaan yang terhina di Israel. Kerjaannya paling rendah di Israel. Tapi hidupnya muji Tuhan tuh, nggak sungut-sungut tuh. Ya, kebanyakan sungut-sungut kalah sama masalah. Jangan kan Goliat, setengah Goliat dikalah, apalagi Goliat. Iman saudara Tuhan. Kita lihat lagi banyak cerita, banyak contoh Musa, gitu kan? Musa waktu dikejar-kejar Fir'aun, orang Israel dikejar Fir'aun, wah, kan? Waduh, Fir'aun dengan tentaranya di belakang. Di sebelah kiri padang gurun.
Di sini bukit-bukit tuh, di depan Laut Tiberia. Yang dilihat apa? Masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah besar. Firaun dengan tentaranya masalah besar itu, masalah besar. Habis aku. Kenyataan itu kenyataan. Orang dilihat benar, Firaun dan tentaranya benar ini dengan matanya. Tapi dia naik ke atas, ditadahkan tangannya ke atas. Ada Tuhan di atas. Ada Tuhan. Tuhan katakan, kau punya apa? Tongkat. Arahkan tongkatmu ke laut. Laut terbelah dua. Iman, apapun ada padamu. Tongkat itu enggak. Kau bicara tongkat saudaraku. Kau bicara tongkat, apa sih artinya tongkat? Berapa sih artinya tongkat? Banyak di luar tongkat. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tapi apa yang ada padamu, kalau engkau beriman, itu yang Tuhan pakai. Itu maksudnya gitu loh. Jangan bicara tuh bagaimana keadaanmu. Ya kan, aku baru cuma tamatan SMA, bagaimana ya? Udah tamatan SMA dan desa lagi, aduh. Udah gaduhan kepala gitu. Ya kan? Nggak apa-apa. Tuhan gak lihat itu. Mau tamatan desa ke, orang desa ke, mau pendek kok, hitam ke. Tapi kau beriman, Tuhan bisa pakai apa yang ada padamu. Seperti 5 roti 2 ikan. Apa Tuhan 5 roti 2 ikan? Tuhan cuma 5 roti 2 ikan. Iya bagi lu, mau atau 2 kan gak ada apa-apanya. Selain sama Tuhan, bisa dimakan 5.000 orang. Kadang-kadang kita begitu gitu loh. Mengecilkan diri kita sendiri gitu. Nggak beriman gitu loh. Tuhan apa nih? Aku cuma begini Tuhan. Ya kan? Engkau nggak punya kemampuan Tuhan. Imanmu yang menyelamatkanmu, bukan kemampuanmu. Ketika 5 roti 2 ikan dikasih serahkan sama Yesus, itu mujizat itu terjadi. 5 roti 2 ikan makan 5 orang. Sisa 12 bakul. Dibawa tuh teman umatnya, sebakul-bakul. Ini kayak orang Batak begitu sekarang dibawa tuh, dipalas di plastik maksudnya. Ya orang Batak itu kan, oh sisa ya, plastik, di plastik ini ya bawa dah tuh pesta. Itu Alkitabiah loh, orang Batak jangan salahin. Jangan salahin, itu Alkitabiah tuh. Dibawa. Banyak saudaraku banyak ceritanya tentang Yosua tembok Yeriko kan. Kalau kita bicara Yosua, tembok Yeriko tuh besar tinggi. Coba bayangkan tembok Yeriko tinggi besar, iya kan? Tuh tebalnya tebal sekali itu. Dulu nggak ada bom, nggak ada dinamit. Kalau ada bom dinamit nggak gampang, dulu nggak ada tombak lebih doang. Mana mungkin tembok yang besar itu tinggi itu bisa dihancurkan nembing tombak? Nggak ada. Maksudnya apa saudara Tuhan? Yosua sekarang nggak ada tembok yang nggak mungkin ditebus. Nggak mungkin. Itu yang kelihatan. Ini bicara yang kelihatan loh. Ya kan? Ketika kita melihat sesuatu yang kelihatan, kita bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Yosua doang setahun waktu itu kan menghadapi tembok Yeriko kan. Nggak mungkin. Oh coba dia punya lembing sama pedang doang. Tembok begitu tebalnya, tinggi lagi. Emang nggak mungkin. Tapi dia datang pada Tuhan. Tuhan katakan kelilingi tembok itu. Hari pertama sama hari ke-6 1 kali. Hari ke-7 7 kali. Ketaatan Yosua pada Tuhan. Imannya, ini bicara ketaatan iman. Imannya Yosua pada Tuhan, ya, itu yang membuat mujizat. Imanmu, seberapa pun imanmu pada Tuhan, iman saudara pada Tuhan, seberapa pun imanmu pada Tuhan, disitulah mujizat itu ada. Yang lihat Tuhan lihat itu bos. Iman kita. Hal yang pertama, saudaraku, kalau kita mau ngalih terobosan, jangan fokus pada kelihatan. Walaupun kelihatan benar, emang benar kok kelihatan, emang benar, gue lihat besar, emang benar keadaan dunia begini.
Nggak bisa sangkal kok. Siapa yang bisa sangkal? Perang dagang, siapa yang sangkal? Amerika menaikkan tarif, siapa yang bisa sangkal? Kenyataan. Tapi jangan lihat yang kelihatan, bos. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan mencukupkan kita, kok pasti lah. Jangan takut. Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita, usaha kita, tak usah takut. Tuhan, ada Tuhan yang besar. Biar Paskah ini juga membuat terobosan dalam hidup kita. Kita terus melakukan Paskah dari tahun ke tahun Paskah. Nggak apa-apa sih, ya kan? Kadang-kadang kita lebih sekali melakukan Paskah. Di gereja sekali, di komunitas sekali, di ini sekali mungkin, atau di sekolah sekali, atau di kampus sekali. Berapa kali tuh setiap tahun iya, tapi hidupnya ya kalah mulu. Ya, Paskah yang menjadikan kemenangan, bos. Bicara Paskah, bicara kemenangan. Boleh aja melakukan Paskah berkali-kali, tapi hidupmu melakukan berkali-kali dan kau kalah, apa gunanya? Ya. Tradisi dong. Selesai Paskah ini membuat kita menang, ada terobosan dalam hidup kita. Perubahan terjadi, Bu. Harusnya begitu. Ya. Yang kedua, next. Oke. Yang kedua, bagaimana kita mengalami terobosan? Yang kedua, lanjut. Oke, lanjut. Next. Ini. Jangan besar-besarkan masalah. Nggak perlu besar-besarkan masalah. Ini ceritanya begini nih, bilangan 13 ayat 21-3 kan. Ketika itu Yosua mengutus 12 pengintai dari setiap suku, satu orang, gitu kan? Itu endingnya tuh, ketika mau dikit lagi masuk tangan, dikit lagi ngulus 12 pengintai. Sana tuh, pengintai 12 ini keliling. Tanah apa? Di kanan, keliling dia kan. 40 hari, balik semuanya. Yang 10 nih, kecuali Yosua sama Kaleb. Dia besar-besarkan masalah. Dia lapor sama Musa, kemudian orang Israel tuh ngumpul sama belakang. Orang saya beribu-ribu tuh. Dia jelasin dia. Wah, orang saya raksasa. Wah, ada raksasa makan orang. Tuh kan, ditambah-tambahin. Kita seperti belalang. Ditambah-tambahin. Paham gak sini? Perihal orang Kanaan betul, suku enak besar-besar. Itu betul. Nggak salah. Tapi jangan tambah-tambahin, dia makan orang lah. Kita seperti belalang lah. Nakut-nakutin lah. Kan sering itu kita ya. Nambah-nambahin ya sering. Membuat kita sendiri takutan gitu loh. Padahal emang cuma emang kalau Kanaan cuma raksasa itu betul. Tapi kan ingat rencana Tuhan. Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk tanah Kanaan, untuk menimba susu dan madunya. Itu kan rencana Tuhan. Itu jelas dan itu clear. Wah, untuk apa Tuhan membawa orang Israel dari Mesir terus keluar melalui padang gurun Kanaan? Untuk apa? Untuk mereka menikmati susu madu. Ini jelas. Mereka juga tahu. Terus ada pengetahuan nggak ada. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada api. Itu penyertaan Tuhan. Merasakan. Ada burung puyuh dia makan daging. Ada mana dia makan. Kasutnya juga nggak rusak. Ada kenyataan ada. Tapi begitu endingnya memasuki tanah Kanaan, begini langsung dia melihat orang Kanaan. Dia tambah-tambahin lagi tadi. Wah, dia makan orang. Kita seperti belalang. Mana ada ayatnya kita seperti belalang. Yang ada kita seperti Raja Wali. Itu yang ada. Jangan nambah-nambahin, bos. Nambah-nambahin masalah besar-besaran. Kau suka kan kita kan besar-besaran masalah. Waduh, ya kan. Wah, ada dunia begini. Wah, boro-boro nih. Yang dulu aja nggak begini kita susah. Sekarang apalagi susah ya. Apalagi tadi kan kita tamatan. Wah, kita cuma SMA juga tamatan. Desa ya. Aduh, kita nggak bakal dapat kerjaan, nggak dapat. Kita mau tambahin. Mana ada begitu? Ya kan? Apalagi gue pendek. Kenapa tambahin? Tak pendek lagi. Apa hubungannya dengan tamatan apa? Desa, orang desa, terus tubuhnya pendek. Nggak ada hubungannya. Tapi kan kita suka nambahin. Gentar lah kita tuh, takut lah kita tuh.
musuh-musuh udah gitu, sebetulnya saya suka nambah-nambahin masalah ada betul, itu kenyataan, masalah ada, tembok juga ada, Goliat ada, orang kanan yang besar-besar suku rasa ada betul, tapi jangan tambah-tambah dong, masalah jangan besar-besar dong, itu buat kita kecut loh. Mana mungkin lo sembuh lo penyakit lo rajin ibadah lo, ya udah setahun 2 tahun nggak sembuh juga, mana mungkin lo nggak bu? Ya, tuh dokter nggak mungkin, ya, nggak mungkin kan? Tuh dokter udah berapa kali dokter lo, kan nggak mungkin kan? Penyakit itu udah nggak bisa sembuhin lo, tambah-tambahin, betul. Udah lo ngapain ibadah kok gitu lo, rajin ibadah, melayani gereja, udah lah, musuh-musuh katanya. Pelayanannya nggak pelayanan lagi, udah tambah belangsak dia, bukannya penyakitnya, bukannya penyakit fisiknya, penyakit rohaninya tambah belangsak loh. Karena kita nambahin gitu, membesar-besarkan masalah kita, sehingga hidup kita begitu kan, besar-besarkan masalah. Seharusnya nggak gitu. Kita punya Allah besar, gitu kan. Ya kan? Dengan Allah kita lakukan perkara besar, karena Allah kita besar. Selesai begitu loh. Ya kan? Allah kita kan besar, Allah kita heran dan besar kan udah lama nih lagu nih. Jangan nyanyikan lagi deh. Karena lagu baru banyak boleh. Saking banyak lagu baru, lagu lama lupa. Gitu kan? Allah kita heran dan besar. Allah yang heran lah, wah semangat Allah kita heran besar. Begitu ada masalah, loyo, ya kan? Malah masalah yang dibesar-besarin, dia Allahnya dikecil-kecilin. Sehingga sering begitu banyak anak Tuhan begitu, ya kan? Soalnya seharusnya kan Allah lebih besar dari masalah kita. Soalnya begitu. Ya kan, Allah lebih besar daripada Goliat, Allah lebih besar dari tembok Yeriko, Allah lebih besar daripada laut Tibereu. Seharusnya seperti itu. Itu Alkitab udah mencatat itu tuh, pahlawan-pahlawan iman, suatu yang dasar mujizat-mujizat. Kita baca Alkitab cuma baca, nggak bukan remah dalam hidup kita. Soalnya kejadian gitu, yang kita baca kita tahu gitu. Ini bukan cuma cerita loh. Dia kita bukan cuma cerita, ini membuktikan bahwa Allah besar. Dan kalau Musa bisa lakukan, kalau Yusuf bisa lakukan, engkau juga bisa melakukannya. Seharusnya begitu bos. Bukan asal cerita. Kita bukan buku komik yang cuma cerita-cerita gitu. Alkitab menuntun kita untuk kita juga mengalami mujizat Tuhan, mengalami Tuhan di dalamnya. Harusnya begitu, ya kan? Ya kan Yeremia 32:17 kan Allah kita besar, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa nggak mustahil bagi Tuhan? Karena Allah kita besar. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Lu percaya kan? Masalah kita nggak percaya sih. Atau kamu percaya? Maka dia bilang, hai kamu orang kurang percaya, Tuhan katakan. Jangan ngomong itu, karena engkau kurang percaya. Tuh, sembuhkan aku. Hai kamu orang kurang percaya. Kadang-kadang kita nggak kurang percaya. Kalau kita percaya sama, tiada mustahil bagi Tuhan, tiada mustahil bagi orang percaya. Kenapa tidak mustahil bagi orang percaya? Karena tidak percaya setiap firman Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Apa yang firman Tuhan itu pasti digenapi. Percaya kita? Kembali ke kita masing-masing. Percaya? Kalau kau percaya itu akan digenapi, kalau enggak ya udah. Firman Tuhan berlaku bagi orang percaya, bukan orang Kristen. Sorry ya. Perhatikan. Firman Tuhan akan digenapi bagi orang yang percaya, bukan orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak percaya. Mesti tangkap ini. Kenapa nggak digenapi firman Tuhan bagiku? Dia katakan Allahku mengisi segala keluargamu kaya dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Tapi hidupku masih belangsakan. Karena engkau nggak percaya. Saya nggak percaya bos. Kalau nggak percaya digenapi. Ya kan? Oleh berdua aku sembuh kan gitu kan. It's finished. Iya kan? Ya kan baru ngalahin pasar kemarin.
Ya kan? Infinis, dosa kita diampuni, apanya? Penyakit kita ditanggung. Ya sendiri kami gula sakitnya dikasih dan oleh biru kamu saya sembuh. Pengorbanan Tuhan kan kita sudah melihat filmnya, ya kan? Kita lihat filmnya bagaimana si cambuk 40 kali kurang satu pukulan di Alkitab. Katakan 40 kali kurang satu pukulan. Cambuknya gede-gede, sakit itu bilu-bilu keluar. Dan bilu-bilu itu menyembuhkan kita. Saya percaya waktu dicambuk sakit. Perhatikan. Yesus itu waktu di dunia 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia, 100% Allah. Secara manusia dicambuk sakit. Kita berkata karena itu kan Tuhan. Dicambuk nggak sakit, saya bilang. Dia 100% Allah, 100% manusia. Waktu hidup dunia tuh di Israel tuh. Jadi kalau dicambuk sakit, aduh, mungkin iya kan gitu. Kadang-kadang kalau sakit tuh cewek mau, cowok beda. Kalau cewek sakit teriak ayam. Kalau cowok kan gitu, tahan gitu. Tapi yang jelas dia sakit. Apalagi kasih mahkota dulu, ya kan, sakit kan? Kita ketusuk dulu di sedikit sakit. Aduh, sakit, tusuk dulu sakit. Apalagi dengan kasih mahkota dulu, Tuhan mengatakan penyakitmu saya tanggung. Bilurnya itulah bilur Yesus. Itu menyembuhkan penyakit. Itulah. Masalahmu sudah tanggung. Ya. Sebab sengsaramu, penyakit dan sengsaramu yang ditanggung. Itu yang saya ngomong. Ya. Sengsaramu, masalahmu, pergumulanmu, tekanan-tekananmu sudah ditanggung di kayu salib. Asal kita percaya. Masa kita percaya nggak? Kadang enggak. Itu persoalan di situ. Firman Tuhan ini ya dan amin. Pasti digenapi. Digenapi sama siapa? Kepada siapa digenapi? Kepada orang yang percaya, bos. Bukan kepada orang Kristen, bukan. Bukan kepada orang yang ke gereja, belum tentu. Karena gereja begitu banyak kejadian rutinitas, cuma rutinitas. Gue kan Kristen, gue ke gereja dong. Kalau gue muslim, gue ke masjid. Kan gitu kan. Karena gue Kristen, gue ke gereja. Terus kalau bukan Kristen, bukan ke gereja. Rutinitas dong, iya. Nggak terjadi firman Tuhan kok gitu, nggak digenapi. Kita kebaktian di gereja ini ucap syukur, kasih Tuhan, murah Tuhan bagi kita. Kita percaya. Darah musan kita, mujikan kita percaya firman Dia dan amin. Kita gereja itu memuji muliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Gitu loh. Bukan karena kita orang Kristen, bukan. Karena aku mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengasihi aku. Tuhan sudah mati bagi aku. Tuhan yang menyelamatkan aku. Itu seharusnya. Sehingga firman-Nya digenapi dalam hidup kita, saudaraku dan Tuhan. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengalami terobosan? Yang ketiga. Lanjut aja. Ya oke, ini deh. Ya. Harus proses. Daud melalui proses, saudara. Proses itu seperti ini nih. Perubahan metaforpo ya, perubahan bentuk proses. Jadi seperti ulat, tahu kan ulat kan? Ya ulat kepompong kupu-kupu, oke? Tahu ya? Ini ulat. Kalau saya tanya, siapa yang suka ulat? Ya pasti geli lah. Nggak mungkin saya suka ulat, orang gila itu mah. Mana ada? Saya suka ulat Banten, saya suka ulat, orang gila. Nggak ada yang suka ulat, geli. Ya, mungkin ada yang pegang tapi geli juga, sama. Terus pertanyaannya, siapa yang suka kupu-kupu? Ya suka, walaupun nggak dipegang suka, dah melihat indah kali kupu-kupu ya. Warna-warni ada, buat kita bahagia melihatnya. Betul? Tapi ulat ke kupu-kupu itu ada proses loh, namanya kepompong. Ulat kalau mau kupu-kupu nggak simsalabim, dan ulat simsalabim ke kupu-kupu nggak ada. Ulat simsalabim, ulat bus langsung dari kupu-kupu, nggak ada. Dia melalui namanya kepompong. Ini pembentukan sini, proses di sini, ini proses ini. Tekanan di sini nih, tekanan. Dan Daud ngalami, gitu loh. Daud ngalami, bicara Daud. Firman Tuhan katakan Daud lahir dari
padang gurun satu padang gurun lain. Daud dari padang gurun satu padang lain, padang gurun bicara masalah. Daud dari padang gurun masa yang satu ke masa yang lain. Itu Daud. Belum dikejar-kejar Saul tentaranya, belum orang Filistin tentaranya, belum di padang gurun susah makan, susah minum. Masalah demi masalah yang Daud memerlukan proses. Kalau dia ngalamin terobosan, dia ngalamin proses, sehingga akhirnya dia belajar Israel. Rencana Tuhan indah dalam Daud betul, tapi kalau Daud nggak mau ngalamin proses, tidak mau diproses, nggak jadi bos, nggak jadi. Rencana Tuhan dalam kita indah, sama tadi kan saya katakan. Rencana Tuhan dalam kita indah, rancangan Tuhan dalam keselamatan, rancangan dalam sampai kamu, rancangan penuh harapan, itu akan digenapi kalau engkau mau ngalamin proses. Kalau enggak jadi. Tuhan menggenapi rencana hidup kita kalau kita mau diproses, bos. Mau diproses. Enggak enak. Enggak enak diproses. Enggak enak. Daud dikejar-kejar Saul dan tentaranya. Dikejar-kejar Saul, mentara dibunuh. Maksudnya dikejar-kejar bukan dikasih makan, dibunuh. Ngeri ya? Dikejar-kejar 10 polisi kita keren ya. Dikejar-kejar bisa parodi, dikejar polisi mau ditangkap. Ngeri bener. Ngeri lah. Mau dibunuh, wah ngeri amat. Ya. Bukan orang Filistin. Belum tadi saya katakan di padang gurun. Di padang gurun susah makan, ber. Susah makan, susah minum. Makanya kalau kita lihat cerita Alkitab, kemudian Daud masuk rumah, ini kemudian makan roti yang sajian buat iman, karena emang kelaparan. Kalau sajian buat iman dimakan kan, emang lapar ya. Makanya makanan. Susah. Daud lari bukan sendiri, dia bawa istri dan anaknya. Bayangin. Bawa istri dan anaknya kepada mulut, dibawa istri sama anaknya, sama yang lain berikut. Kemudian di sana susah makan, susah minum. Ini tekanan nih. Kita aja punya isi anak satu istri, terus besok nggak tahu makan, kita udah kehilangan kan? Aduh bagaimana besok nih? Baru ada istri anak satu, kita udah habis beras udah kehilangan, bingung udah tuh, udah stres, ya kan? Nggak ada duit, nggak ada beras, ya kan? Padahal masih ada air kan? Ya kan? Nggak makan bisa minum kan? Kita udah stres kan? Aduh bagaimana nih besok lusa bagaimana gitu. Udah nggak ada, beras udah nggak ada. Cuma 3 nyawa, anak istri sama suami anak istri. Ini Daud. Istrinya anak-anaknya yang ikutnya. Stres ini. Tekanan ini. Tapi dia mau dibentuk dengan tekanan. Luar biasa. Nggak bersungut-sungut, nggak ada. Di Mazmur katakan Daud bersungut-sungut, gak ada. Diproses oleh dalam Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan boleh terjadi digenapi dalam hidup kita? Kita mau diproses. Mau diproses Tuhan. Banyak lewat masalah banyak. Masalah pekerjaan kita lah, usaha kita lah, kan gitu. Ya kan? Rumah tangga kita lah, istri yang belum bertobat lah, suami yang baru tobat lah, ya kan? Itu proses untuk kita tetap kuat dalam Tuhan, sehingga membuat kita ya, yang tadinya maaf kata ya ulat, ya kan? Kalau orang nggak percaya kan orang dunia kan kayak ulat, ya kan? Orang dunia kan lihat aja orang dunia tuh kerjanya apa? Hal duniawi aja, mencuri, maaf kata, perbuatan daging itu kan, apa mabuk, apa berzina, mencuri, itu kan jijik gak buat gitu. Sama ada ulat, sama dengan ulat dong. Orang dunia kan gitu kan, orang nggak percaya Tuhan gitu kan, banyak sana kan, kerjanya mencuri, korupsi kan gitu, jijik kan dulu, main cewek, minum, mabuk, terus kita lihat, terus senang kita lihat gitu, enggak kan, jijik kan, lihat berita korupsi aja jijik, kesal tuh, korupsi jijik gue, kayak ulat. Karena nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Kalau kita yang nggak mau diproses sama Tuhan, ya mirip-mirip gitulah, mirip-mirip. Ada lagi mau mabokan lagi, main cewek, korupsi lah, mirip-mirip. Geli lihatnya, sakit hati sama orang lah, geli. Ya kan?
kasar lah hidup perbuatannya, geli ngeliatnya. Kan lihat orang perbuatan kasar kita geli. Ini orang suka marah-marah bener. Amarahnya tinggi amat, apa udah salah ini sedikit marah-marah, udah geli kan? Main-main gitu lah, nggak proses. Tapi kalau kita mau diproses, kupu-kupu bos. Wah ini Indo nih orang nih, kita ngeliatnya seneng ya. Dia dimaki-maki diam aja orangnya. Ya, disakitin dia senyum aja, mengampuni orangnya. Dia ada kesempatan korupsi, dia nggak korupsi, bagus nih orangnya. Senang kita lihatnya, seperti kupu-kupu. Mau ngambil proses. Kalau kita mau ngambil terobosan di tahun ini saudara Tuhan, mau diproses, ya. Terakhir saudara, banyak itu Daud, Yusuf, banyak bagaimana Yusuf dijual sama saudaranya. Emangnya enak dijual saudaranya? Kok jadi budak? Budak di Mesir itu bukan budak pembantu sekarang jangan main-main, lu pukul hak jadi manusia kena lu. Di sana bukan, pembantu sekarang dipukul, oh kena hamu, diaduin KDRT apa namanya, kekerasan kan gitu kan. Iya, dulu nggak punya hak, namanya nggak ada. Sekarang namanya budak nggak punya apa-apa, udah disuruh nyemplung, disuruh bunuh, dipotong tangan. Ini Yusuf ngalami, dia budak, nggak punya nilai, nggak punya nilai sedikitpun. Itu udah titik terendah istilahnya, mengalami namanya titik terendah, itu udah Yusuf. Ya kan? Udah gitu kerja baik-baik di Potifar, isi Potifar nih, aduh, tante Potifar, ya kan? Potifar menjerumuskan dia masuk penjara, dipit. Nah, ya kan? Karena Potifar ngejar Yusuf, dikejar Yusuf, Potifar Yusuf lari, Yusufnya lari. Tapi banyak laki-laki sekarang masa Yusufnya deket-deket, ada Potifar dideketin, Potifar ya bukan lari, repot nih. Tawa kan ini Potifar deketin, Yusuf lari kan gitu kan. Ya banyak laki-laki sekarang ada Potifar dideketin, mana Potifar nih? Balikan nih, gimana sih? Orang bukan lari gitu. Ya Potifar bukan bicara cewek aja, bukan. Bicara tentang hal duniawi kan gitu kan. Tentang apa, macam-macam lah gitu kan, tentang hal duniawi ya. Cinta uang, kan bisa aja. Potifar bukan bicara tentang cewek aja. Cinta uang, ya kan, korupsi, ya kan. Malah datang untuk korupsi kan gitu. Orang ketahui korupsi kabur kan, jangan tinggal ini malah deketin di korupsi malah. Jadi ya kan? Yusuf akhirnya masuk penjara. Enak gak? Nggak enak. Penjara sana bawa tanah dulu. Penjara bukan seperti sekarang. Penjara sekarang sih ya nggak enak juga sih, nggak mau. Tapi kan beda jauh lah. Kita tahu sendiri penjara sekarang, apalagi punya duit. Ya penjara udah ke Prodio udah kayak apa dah gitu lah, kalau saya sebut lah ya. Tapi sana penjara bawah tanah namanya, ngeri amat gitu kan. Tapi Yusuf mengalami itulah proses. Tiba saatnya, nah ini waktu Tuhan kairos nih. Ini nih, nanti kalau waktu Tuhan nih kayak nggak sabar, nanti waktu Tuhan. Kairos waktu Tuhan, dia dipanggil dari itu tuh, dari penjara, menghentikan mimpi Firaun. Jadi orang kedua di Mesir. Masalahnya Tuhan, kapan kairosnya Tuhan pada aku Tuhan? Kapan kairosnya? Itu perlu kesabaran. Masalahnya kairos waktu Tuhan. Kapan Tuhan pulihkan usahaku Tuhan? Papa, kenapa Tuhan? Itu kairos waktu Tuhan. Perlu kesabaran bos. Tuhan kapan sembuhkan penyakitku itu Tuhan? Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tunggu waktu Tuhan. Kairos namanya. Sabar. Tuhan bagaimana pulihkan ekonomiku Tuhan? Rumah masih kontrak, udah ngontrak, kecil ya kontrakannya. Aduh, petak kecil. Aduh, ngontrak gede dia kecil, petak-petakan. Aduh. Kairos tunggu waktu Tuhan. Perlu kesabaran. Sabar di proses. Yang nggak tahan, yang nggak sabar ini mana? Ini buah roh nih, sabar buah roh nih.
ini salah satu buah roh. Sabar. Dan manusia kadang-kadang kalah di sini, kesabaran nunggunya. Ya kan? Saul kan gitu, gak sabar nunggu Samuel kan? Tunggu aku, Samuel katakan. Jangan kau persembahkan itu, tunggu saya, tunggu aku. Dia gak sabar, dia persembahkan sendiri. Tuhan tolak akhirnya. Perlu kesabaran. Latih diri kita untuk sabar. Sabar gak sih talabim ada dalam hidup kita. Gak sih talabim, saudara-saudara. Itu latihan sabar. Ya kan sih sabar aja, belum sabar sih. Teman saya sabar namanya, belum sabar dia mah. Perlu latihan sabarnya, perlu latihan. Dilatih dirimu untuk sabar, latih. Menanti waktunya Tuhan yang disebut kairos. Itu nggak mudah. Yusuf juga nggak bersungut-sungut kok di penjara. Nggak sungut-sungut ya. Dia nunggu waktu Tuhan kok. Tiba waktu Tuhan, udah mimpi Firaun, diangkat dia, ya kan? Sama yang lain juga, Daud juga gitu kan, sama. Paulus sama. Bagaimana Tuhan proses Paulus? Nggak enak kan dia kan? Hampir mati di penjara di Filipi kan? Dia diombang-ambingkan dengan ombak itu di kapal, hampir mati karam. Dia hampir dia kelaparan. Itu sebabnya Paulus katakan, aku tahu nama apanya kelaparan, aku tahu kekenyangan. Kenyang tahu, lapar tahu. Kan dia ngalami. Paulus ngomong gitu. Dia ngalami apa itu kecukupan, apa itu kekurangan. Kan dia ngalami, dia proses tuh. Next terakhir. Terakhir. Oke. Yang terakhir, saya lanjut. Diperlukan ketaatan pada Tuhan. Ketaatan pada Tuhan. Diperlukan ketaatan pada Tuhan. Ya. Bagaimana kita melakukan perlu taat? Contohnya Abraham. Ketika Tuhan katakan, Abraham keluar dari Uz Kasdim. Keluar dari Uz. Uz Kasdim dia keluar. Berikan suatu tempat, dia taat aja tuh. Coba dibilang keluar doang, nggak tahu nanti bagaimana tuh tanah yang diberikan Allah, nggak tahu. Dia taat aja tuh. Sehingga ada terobosan. Kalau pada saat itu kita coba bayangkan, kalau pada saat itu Abraham nggak mau, nggak taat, ada nggak diangkat sama Abraham? Adakah suku Israel dan Abraham? Nggak ada terobosan bos, kalau nggak taat bos. Abraham mengalami terobosan. Ada Tuhan berikan dia tanah Kanaan pada keturunannya. Tuhan katakan turunannya akan seperti pasir laut dan bintang di langit. Perlu ketaatan bos. Ketaatan firman Tuhan. Taat baca firman Tuhan, taat beribadah. Ibadahnya ketaatan, bukan kewajiban. Ibadah kita setiap minggu ini di sini itu bukan kewajiban, bukan. Jangan Anda lihat ini kewajiban, karena kau orang Kristen, bukan. Ini bagian dari ketaatan. Engkau muji Tuhan, firman Tuhan kata di Ibrani 10:25 katakan, jangan menjauhkan diri perempuan ibadah. Seperti ini maksudnya. Seperti yang biasa orang. Tema yang saya saling nasihati, saya menunggukannya, menjangkau Tuhan yang mendekat. Ini bagian dari ketaatan. Baca firman Tuhan di rumah bagian ketaatan. Berdoa itu bagian ketaatan. Ketaatan itulah kita akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Ya, biar firman Tuhan ini ya. Banyak hal kita tentang Daniel, tentang Daud, bagaimana Daniel 3 kali sehari berdoa ya, memuji-muji Tuhan, ketaatan luar biasa kan yang mewarnai terobosan ketika masuk gua singa itu bungkam. Ada terobosan. Daniel dipakai Tuhan luar biasa di tanah sana. Persia luar biasa. Sebagai orang keuangan ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel sebagai orang buangan di tempat perbuangan justru dia dipercayakan, justru menjadi petinggi, justru menjadi penguasa. Kenapa? Ketaatannya kepada Allah. 3 hal saudara, 4 hal saudara. Bagaimana kita mengalami terobosan? Pertama, jangan fokus pada yang kelihatan. Amin. Yang kedua, jangan besar-besarkan masalahnya, tak usah. Mulai sekarang jangan besar masalahnya, tak usah besar-besar masalah. Allah kita besar masalah kok. Yang ketiga, kita mau diproses. Yang keempat juga kita taat pada Tuhan, taat beribadah, taat melakukan firman Tuhan.
Tuhan berkati kita semua ya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapak dalam